Entah apa yang terjadi, Ratih. Kenapa, Vi? Kekecewaan itu membara sekali. Komen-komen dari netizen. Bukan kecewa dengan timnas kita. Bukan, kecewa dengan wasitnya yang kemarin dianggap. Bukan juga dengan pemain timnas Qatar juga bukan. Bukan. Dengan wasitnya nih. Eventnya saya kecewa. Ada satu nama yang memang menjadi sorotan dari netizen. Siapa lagi kalau bukan sang hakim lapangan. Nah. Yakni Nasrullah Kabirov yang dinilai ini keputusannya menuai banyak kontroversi. Benarkah wasit tersebut ini berpihak sebelah? Indonesia harus menanggung kekecewaan di laga perdana Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda Muda harus menyerah dengan skor 2-0 dari tuan rumah Qatar lewat penalti Khalid Ali bin Sabah dan gol tendangan bebas Ahmed Al-Rawi. Penampilan skuad Sintayong di laga pembuka sebenarnya boleh dibilang cukup baik. Namun, ada beberapa momen yang memantik reaksi pendukung tim nasional karena dinilai banyak merugikan Indonesia. Hal itu menyusul keputusan sang hakim lapangan asal Tajikistan, Nasrullah Kabirov, yang berbau kontroversi. Mulai dari penalti yang diberikan untuk Qatar di babak pertama, menyusul pelanggaran yang dilakukan Rizky Ridho, kemudian kartu merah yang diterima Edvard Jerner di awal babak kedua. Dalam tayangan lambat, terlihat kaki Edvard Jerner sedikit mengenai kaki lawan dan langsung menerima kartu kuning kedua. Selain itu, ada momen lain di mana Kabirov sempat mengeluarkan kartu merah saat Saif Elden melanggar Witan Sulaiman dengan keras. Namun kartunya berubah menjadi kuning saat diberikan ke pemain Qatar. Pelatih Indonesia Sintayong juga harus mendapat kartu kuning akibat protes keras soal pelanggaran tersebut. Lalu masih ada momen lainnya yang membuat keputusan wasit banyak dipertanyakan. Sebelum puncaknya adalah kartu merah kedua yang kembali diterima Indonesia melalui Ramadan Sananta. Atas sejumlah keputusan-keputusan itu, nama wasit Kabirov mendadak langsung ramai di media sosial, khususnya tanah air. Bahkan Edvard Jerner langsung membuat status yang terkesan sindiran terhadap tuan rumah Qatar, termasuk datang dari pemain timnas senior Zain Patinama. Kabirov baru saja meniup peluit panjang, tanda berakhir pertandingan. Satu saran sih saya buat Kabirov, matiin akun aja dulu sementara. Banyak komentar netizen yang bertebaran di media sosial ya kan. Jadi Kang, nih Kang Kabirov kalau nonton pagi ini ya Kang. Aduh, orang Indonesia tuh doyan ngerujak loh. Betul. Ya kan? Baik-baik aja Instagram dirujak. Oke, ini menarik, kita akan membahas mengenai pertandingan semalam dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Budi Setiawan, pengamat sepak bola dan juga founder Football Institute. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas Budi. Aduh, ya lagi mana Mas Budi. Sebelum ngerujak, kita bergeser dulu mengenalkan narasumber yang lain. Mas Erwin Fitriansyah, wartawan sepak bola. Selamat pagi Mas Erwin. Selamat pagi, selamat pagi. Minal aidin wal faizin. Batin. Ini Mas Budi, kemarin kita masih ingat 1-0 ya, prediksinya. Ternyata 2-0. Tapi yang menarik adalah kemarin permainan ini dianggap tidak netral. Wasit ini nampaknya bersebelah. Kalau Mas Budi melihatnya seperti apa? Jangan bilang dibawa ke MK ya Mas ya, jangan loh. Ya, kalau banyak yang bilang wasit berpihak sih, saya nggak bilang wasit berpihak. Ini wasitnya memang main buat Qatar. Jadi ini pemain ke-12-nya Qatar ini. Wasit ini. Jadi udah bukan berpihak lagi. Jadi memang wasit kemarin itu yang menjadi sorotan dalam pertandingan kemarin ya wasit ini, Kabirov ini. Udah jelas itu terlihat ya? Ya sudah sangat jelas. Mayoritas netizen Indonesia mengatakan Indonesia versus wasit. Gitu. Ya bisa. Itu bisa dikatakan, tapi memang kita melihat banyak sekali keputusan-keputusan wasit, mungkin ada kali 10 keputusan wasit yang menurut saya pribadi yang harusnya itu tidak dilakukan, itu dilakukan oleh wasit. Oh iya? Ya, dari mulai pelanggaran besar sampai pelanggaran kecil itu semuanya dibiarkan oleh seharusnya wasit. 2 kartu merah ini tidak diberikan kepada Indonesia kemarin? Ya, kalau bicara seharusnya sih nggak harus dikasih kartu merah. Seperti kartu merahnya Ivar, pelanggaran keduanya ya kan apa dia nginjek gitu loh. Iya. Kalau dilihat dari siaran ulang kan enggak. Bahkan ketika dalam kemarin pertandingan live langsung, sama sekali nggak ada kontak fisik terhadap Ivar kepada pemain Qatar. Jadi itu agak bingung juga ketika kita melihat kok tiba-tiba kartu kuning kedua akhirnya keluar. Termasuk Ramadan Sananta. Langsung diberikan kartu merah tanpa ada peringatan kartu kuning sama sekali. Dan pelanggarannya pun apa ia tuh memukul, menyikut begitu? Iya, nggak sama sekali sih kalau kita lihat.
Tapi ya sudah, itu keputusan wasit sudah bersikap final dan mengikat, tidak bisa Final di MK. dan binding gitu Final ya. dan binding. Iya. Nah, kalau kata bahasa Mas Fadil nggak bisa di MK. Jadi walaupun langkah PSSI untuk melakukan protes, kita tahu endingnya itu seperti apa, tapi itu tetap harus dilakukan oleh PSSI. Ini untuk menjaga marwah dan martabat tim nasional. Ada koridornya negara kita. memang, Budi? Ada. Kan nggak pertandingan sepak bola nggak mungkin dibatalkan oleh keputusan misalnya komite etik AFC ketika memang ditemukan pelanggaran atau kesalahan pengadil di lapangan, itu tidak serta-merta bisa menghilangkan atau mengubah hasil pertandingan atau dilakukan pertandingan ulang. Tapi Indonesia bisa komplain, tapi nanti ujungnya tetap akan seperti ini juga. Ya, komplain pasti akan diterima. Walaupun dalam turnamen resmi seperti ini ada konsekuensi ketika kita melakukan komplain, itu harus membayar sekitar $500. Dan itu pasti akan dipelajari oleh AFC. Apakah nanti Kabirov ini akan dihukum untuk tidak memimpin pertandingan di Piala Asia U23 lagi, atau bahkan tidak boleh memimpin Indonesia selama Indonesia main di level Asia, itu kan bisa juga. Tuntutan-tuntutannya harus lebih rigid PSSI, bukan hanya sekedar menyatakan berkeberatan, komplain terhadap wasit ini, tapi harusnya lebih rigid. Kita nggak mau ini memimpin lagi, ini segala macam. Oke, saya geser ke Mas Erwin. Mas Erwin, sebetulnya bisa nggak Mas Erwin juga memberikan insight kepada kita begitu ya, wasit Kabirov lah misalnya begitu. Ini seperti apa sih rekam jejak ya, atau mungkin sepak terjang dia gitu loh ibaratnya. Ya, sebenarnya gini, yang harus diingat adalah ofisial ataupun manajemen timnas Indonesia sebelum pertandingan, saya nggak tahu sudah menyampaikan atau belum ke pemain, kita menghadapi Indonesia itu menghadapi tuan rumah lawan Qatar. Ya. Faktor-faktor non teknis itu sebetulnya harus bisa disampaikan sebelum pertandingan ya. Jangan bikin pelanggaran yang nggak perlu, jangan bikin pelanggaran di sekitar kotak penalti, jangan bikin pelanggaran di dalam kotak penalti. Kan pasti kan? Harusnya disampaikan, idealnya harusnya disampaikan ya. Bahkan di salah satu akun medsos manajemen timnas, official timnas, waktu mau berangkat itu bisnya merasa diputer-puter, jadi nggak nyampe-nyampe ke stadion. Waktunya lebih lama. Itu kan sebenarnya sudah merupakan sinyal gitu ya. Ya itu bukan hal yang melanggar aturan gitu ya. Ada banyak macam. Tapi biasa terjadi hal-hal seperti itu. Ya ada banyak macam faktor non teknis, perang urat syaraf ya yang dilakukan oleh tim tuan rumah gitu. Ya itu yang harusnya diantisipasi. Itu yang pertama, faktor non teknis. Kalau dari statistik pertandingan, Indonesia itu sebetulnya timnas semalam mainnya possession menang. Ya, percobaan ke arah gawang menang, unggul ya. Meskipun on targetnya lebih banyak Qatar ya. Operan yang berhasil menang, unggul. Yang Qatar itu bisa mengantisipasi Indonesia adalah pelanggaran. Pelanggarannya Qatar itu lebih sedikit dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia mainnya cukup bagus tadi malam ya. Secara permainan gitu ya. Dari situ kan sebenarnya bisa kelihatan bahwa Indonesia melakukan sebuah hal yang harusnya nggak dilakukan. Melakukan banyak pelanggaran gitu menghadapi tim tuan rumah, dan akhirnya terbukti kalah dua gol. Dua-duanya dari bola mati, satu dari penalti, satu dari tendangan bebas. Dari situ sebetulnya kan sudah harusnya bisa diantisipasi ya. Bukan effort Qatar yang optimal lah gitu ya untuk menggolkan atau merobek gawang pertahanan kan. Ya gitu apapun kan. Itu, Qatar bisa menang. Kado lah, hadiah lah gitu. Bisa menang bisa menang dengan memanfaatkan keuntungan itu, bahwa pemain-pemain Indonesia banyak sekali melakukan pelanggaran gitu ya. Dan akhirnya terkena gol dari bola mati, satu penalti, satu. Nasib dari pemain dua kita yang kena kartu merah nih gimana nantinya? Yang jelas di pertandingan lawan Australia hari Kamis nggak bisa main. Sananta straight red card 2 kali nggak bisa main. Kalau Indonesia lolos ke babak berikutnya baru dia bisa main. Kalau Ivar setelah lawan Australia kita lawan Yordania hari Senin bisa main. Artinya di fase grup ini Sananta praktis tidak bermain sama sekali lagi dong? Main kemarin kan ya. Oh, ya oke. Anda setelahnya ke saya terus kayaknya. Setelahnya nggak bisa main. Di fase grup. Tapi melihat kemarin juga Nathan diturunkan, Mas Budi. Ini kan yang harapan kita juga Nathan bisa turun, tapi justru di menit-menit akhir lah ya, di 51 ya kalau tidak salah ya. Tapi tidak mampu juga akhirnya mendorong Indonesia untuk mencetak gol. Memang Nathan memang tidak bisa membantu Indonesia mencetak gol, tapi dia bisa mengantisipasi dua peluang yang dimiliki oleh Qatar. Kalau itu bukan diintercept oleh Nathan, mungkin kejadiannya bisa 4-0. Oke. Jadi keberadaan Nathan kemarin itu sangat memberikan membantu, ya? rasa keamanan lah di lini belakang kita.
Tapi memang dari kalau tadi Mas Erwin bicara tentang statistik, sebelum pertandingan Qatar Indonesia saya menonton pertandingan Australia lawan Jordan di babak kedua. Sebelum saya nonton di babak kedua, saya lihat statistiknya dulu. Statistiknya Australia unggul terhadap Jordan. Okay. Tapi ketika saya nonton di babak kedua, game ini tidak bisa dibaca berdasarkan statistik yang saya baca sebelumnya. Permainan Jordania betul-betul sangat solid. Dia bisa mempressing Australia sedemikian rupa sehingga memang statistik itu tidak bisa mencerminkan apa yang sebetulnya terjadi di lapangan. Statistik menunjukkan bahwa data-data itu memang secara ball position Australia unggul, tapi tidak bisa juga menjebol gawang Jordania. Dan Jordania akhirnya melakukan pressing 2 lawan 5. Ada 2 pemain Australia, pasti ada 5 pemain Jordan. Nah, itu yang kemarin kita tidak lihat di permainan Indonesia lawan Qatar. Dari awal kita sudah tahu bahwa keunggulan pemain Qatar secara individu itu luar biasa. Memang secara passing nggak menang Qatar sama kita. Tapi setiap kali mereka pegang bola, mereka berani untuk melakukan skill individu, ngelewatin pemain-pemain kita. Selesai semua itu pemain kita. Pemain kita ketika pegang bola, baru sebentar, kelok-kelok, langsung kasih. Paling yang bisa melakukan daya jelajah tinggi ya hanya Rafael Struijk. Dan firasat saya sudah tidak enak itu ketika Struijk menit 38 hit the bar, tendangan kena mister gawang. Jadi dalam kepercayaan sepak bola itu, dalam tendangan pertama shoot on goal ke dalam gawang lawan, kalau udah kena mister gawang, wah itu apes itu. Dan ternyata betul sepanjang pertandingan kita apes semua. Apes gara-gara wasit sih. Oke, kita jeda dulu sejenak, kami akan bahas lagi lebih lanjut usai jeda pariwara berikut. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Erwin, saya ke Mas Erwin. Mas Erwin, kalau bicara ya tetap optimis lah ya, setidaknya kita berusaha untuk memperbaiki pola permainan kemarin melawan Qatar untuk menghadapi Australia dan juga Jordan, kan seperti itu. Nah, artinya dengan yang tersisa squad yang sekarang Mas Erwin, bagaimana analisa Anda melihat? Ya, yang jelas nggak bisa pakai Ivar dan Sananta, masih ada pemain-pemain lain. Padahal 2 orang ini kan bisa dikatakan ya. Terutama Ivar, karena nggak ada Justin juga. Justin belum datang karena dia masih dibutuhkan di klubnya di Jepang. Dia baru bisa datang hari Kamis. Hari Kamis Indonesia lawan Australia. Kecil kemungkinan bisa datang langsung main itu sangat berisiko. Jadi kehilangan Ivar memang cukup berat bagi Indonesia. Tapi yang penting adalah bagaimana melihat pertandingan lawan Australia ini harus bisa lebih baik. Terutama dalam antisipasi bola-bola mati. Karena itu yang sudah terbukti dan pasti sudah dipelajari sama tim Australia. Artinya berangkat dari yang tadi dipantau oleh Mas Budi tadi, Mas Erwin melihatnya menghadapi Australia ini menjadi satu tantangan yang lebihkah dari Qatar? Ya Qatar oke lah tuan rumah begitu ya kan, main mata sama wasit mungkin kan gitu ya. Kalau Australia nanti gimana kira-kira? Ya yang jelas yang lolos ke Piala Asia U23 ini nggak ada lawan enteng gitu. Australia, Yordania sebagai lawan berikutnya juga nggak lebih mudah dibandingkan dengan Qatar. Meskipun Qatar ada status tuan rumah, tapi Australia kita tahu semua bahwa level sepak bola Australia, bagaimana mereka youth development-nya, bagaimana di tim seniornya, mereka sudah levelnya level dunia gitu. Jadi memang lawan yang lebih berat, nggak kalah berat dibandingkan Qatar, Australia dan Jordania. Tapi masih ada peluang melihat dari permainan Australia? Selama masih belum sama-sama bertanding, peluang itu masih ada. Tapi kan harus dilihat bahwa Australia sudah unggul 1 poin. Juga kan, karena mereka main 0-0, main seri lawan Jordan. Sementara ya, Indonesia kan kalah nggak dapat poin. Itu aja udah memperlihatkan bahwa Australia punya keunggulan dalam hal poin ya. Dan soal permainan saya rasa yang harus dievaluasi adalah bagaimana mengontrol emosi pemain-pemain Indonesia supaya tidak terlalu terpancing seperti kita ketika menghadapi Qatar. 2 kali 45 tadi malam itu memang terpantau oleh Anda bahwa kita tuh terpancing emosi kita begitu. Sedikit banyak iya. Masa sih? Dari hal pelanggaran ya, pelanggaran dalam hal permainan. Bisa jadi nggak, kan mungkin tidak dibuat secara sengaja lah begitu. Seperti kayak tangannya si Sananta ya, dan juga Ivan menginjak kaki itu kan mungkin tidak sengaja mungkin gitu loh. Tapi nggak ada excuse kan, nggak sengaja jadi nggak dikasih pelanggaran kan nggak ada excuse gitu. Sudah ada VAR lagi kan, nggak ada excuse lagi gitu, nggak ada alasan wah ini nggak sengaja, wah ini nggak sengaja, jadi nggak perlu dikasih pelanggaran, nggak ada cerita seperti itu karena wasit sekarang sudah dibantu sama VAR gitu. Ya tapi tadi yang emosi tadi gitu Mas Erwin, apakah memang kita terpancing gitu? Ya kelihatan semalam ya,
Kalau menurut saya ada faktor emosi yang juga agak out of control gitu ya dari para pemain-pemain Indonesia gitu. Dan Qatar pun pemain-pemainnya juga senggol dikit kan banyak yang guling-guling ya kan. Ada belakang gitu ya. Jadi harus diantisipasi faktor non teknis seperti itu gitu. Karena sudah terbukti merugikan dan kita kebobolan dari gol bola mati ya, dari pelanggaran gitu. Oke. Mas Budi, tapi kalau melihat permainan dari Australia sendiri dan juga Yordan, apa yang perlu dilakukan, strategi apa mungkin? Apakah memang Australia lebih sering menyerang di awal atau seperti apa? Yang jelas Australia lebih impresif, lebih eksplosif dibandingkan Qatar. Mereka bisa main mungkin lebih dari 90 menit dengan main cepat, mereka sangat mungkin untuk melakukan itu. Kalau kita melihat pertandingan kemarin mereka lawan Yordania. Sementara tim Indonesia besok kita kehilangan 2 pemain. Walaupun sebetulnya wajah timnas U23 ini, saya melihat ini sebetulnya rasanya itu seperti rasa timnas senior. Jadi dari 7 atau 8 pemain dari starting line up kemarin malam, itu menunjukkan bahwa ini adalah timnas senior yang dikurangi beberapa pemain inti seperti Jai Izes, Ragnar Orhatmangun dan juga Sandy Walsh nggak ada juga, Tom Haye nggak ada. Jadi kalau bicara komposisi, ini sebetulnya kekuatan tim Indonesia 70% ini ada di tim U23 ini. Tapi sekali lagi kita nggak punya goal getter. Sehingga saya sangat menyayangkan ketika kemarin Sananta nggak ada sebagai goal getter. Ketika dia masuk di menit ke-74, apa yang bisa dilakukan Sananta? Nggak ada yang bisa. Dia sebagai striker murni, nggak mungkin dia jemput bola. Dia mengharapkan umpan, dan umpan itu tidak pernah datang ke dia. Jadi ketika nanti berhadapan dengan Australia, strategi apa yang mau dilakukan oleh STY? Karena dengan waktu persiapan 14 hari dari semenjak 1 April sampai dengan 16 April, ini ada waktu 2 minggu untuk melakukan persiapan. Baik itu masalah strategi, masalah formulasi, komunikasi para pemain ini, udah ngeblend sebetulnya. Tapi waktu yang diberikan itu ternyata nggak cukup untuk kita bisa compete, terlepas dari apapun yang terjadi melawan Qatar semalam, ada isu wasit segala macam, ya itu kita nggak bisa dijadikan alasan bahwa memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki dari permainan tim nasional kita. Nah, apa selanjutnya STY ini ketika Ivar nggak bisa main, siapa yang bisa menggantikan? Siapa yang menggantikan? Saya nggak ngelihat ada yang bisa menggantikan posisi Ivar. Agak sulit dong, terseok-seok tuh Indonesia bisa. Dan sebenarnya dibutuhkan itu ya Justin Hubner. Karena ini tipikal pemain preman yang berani senggol-senggolan sama pemain manapun. Jadi kalau saya kemarin ngelihat, saya agak berbeda pendapat saya dengan Mas Erwin, bukan terpancing emosi, tapi pemain kita terlalu polos menghadapi Qatar. Mereka bisa main sandiwara, dan pemain Indonesia polos-polos saja bahwa ini hanya mainan adu stamina, adu fisik, adu taktik. Gak kepikiran untuk sandiwara untuk melakukan polosan itukah yang kemudian dimanfaatkan oleh Qatar? Terlihat sekali dari sebelum pertandingan sampai dengan pertandingan, kita melihat pemain Qatar bisa memainkan emosi itu. Sementara Indonesia nggak bisa melakukan serangan balik urat saraf, itu nggak ada. Nggak ada Justin Hubner yang berani untuk maju ke depan berhadapan dengan lawan. Jangan main-main sama pemain Indonesia. Kita nggak ngelihat figur pemimpin, natural leader di dalam tim ini semalam. Walaupun Rizky Ridho ada. Berkaca di pra Piala Dunia, ada ya? Ada banyak di situ. Jai bisa memberikan rasa ketenangan di belakang yang saat ini nggak ada di tim ini. Rizky Ridho oke, bagus. Tapi untuk bisa berani ngegebuk lawan, tackle lawan, nggak ada. Tapi harapan besar untuk Indonesia tetap kita jangan pesimis gitu ya Mas. Udah sedih kita semalam, tapi tambah sedih lagi gitu. Perempat final mungkin nanti akan masuk ke agak jauh kayaknya saya ngelihatnya sekarang. Agak jauh ya. Agak jauh. Karena 2 pemain inti kita nggak main. Ketemunya lawan Australia yang kalau saya melihat pertandingan-pertandingan Australia, daya gebuknya lebih lagi dari Qatar ini ya. Lebih. Mereka mimpinya tuh udah sama-sama Olimpiade, masuk Olimpiade. Qatar bukan masuk Olimpiade lagi, dia maunya juara. Juara Olimpiade. Oke, Mas Erwin terakhir dari Anda, Mas. Apa ini? Ya, ayo dong Mas, bantu kita optimis dong Mas. Jangan. Masih ada pertandingan-pertandingan selanjutnya Mas Erwin. Masih sadar nggak bola tuh bundar loh Mas? Iya, kalau kotak dadu ya. Jadi gini, sebelum berangkat itu kan targetnya 4 besar ya. Karena 4 besar itu peringkat 1 juara, runner up, peringkat 3 itu otomatis lolos ke Olimpiade. Ya, peringkat 4-nya nanti diadu lagi sama konfederasi lain.
Kita sekarang ngomong step by step dulu deh gitu. Lawan Australia dulu, jangan kejauhan ke 4 besar atau 3 besar gitu. Jangan juga kejauhan lolos dari babak grup, karena babak grup itu kan hanya 2 yang diambil. Kita masih punya peluang, iya. Masih punya peluang, meskipun kalah ya, meskipun kalah semalam. Masih ada peluang. Iya, kalau Indonesia menang lawan Australia, menang lawan Yordania, sudah pasti lolos ke babak kedua gitu. Tapi kan untuk menang itu kan nggak mudah. Harus menang ya? Iya, harus menang. Menang sekali, seri sekali, bisa juga lolos. Lihat pertandingan Australia dan Yordan. Dalam hal ini, dalam situasi seperti sekarang, Qatar yang paling berpeluang untuk lolos karena sudah dapat 3 poin. Mereka menang sekali lagi sudah pasti lolos ke babak berikutnya. Buat Indonesia belum selesai harapan, tapi ya itu tadi berat. Caranya mungkin kita batasi atau kita larang wisatawan Australia ke Bali gitu, atau gimana kira-kira? Agak-agak lebay nih udah diskusi kita nih. Oke deh kalau kayak gitu. Ya, kita nantikan ya bagaimana pertandingan Indonesia di pertandingan selanjutnya melawan Australia. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Erwin. Terima kasih juga. Ayo semangat. Insya Allah bisa lah dengan doa kita semua pastinya ya. Oke, kita akan jeda dulu sejenak, nanti kita akan hadirkan informasi. Ini bukan pertandingan bola ya. Ini pertandingan yang juga bikin kita di Indonesia ini juga agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Karena dampaknya pasti akan juga dirasakan oleh kita di tanah air ini nih. Oke, saat lagi kita akan kembali.